apakah dana desa dapat digunakan untuk rehabilitasi kantor desa? Yang pertama, kita akan menyampaikan Permendes nomor 7 tahun 2023 tentang rincian prioritas penggunaan dana desa ini. Seperti yang saya kemukakan tadi, Ibu dan Bapak sekalian, ini adalah sebagai amanah peraturan pemerintah nomor 37 tahun 2023, di mana dalam peraturan pemerintah tersebut disebutkan bahwa rincian prioritas penggunaan dana desa disertai dengan petunjuk operasionalnya ditetapkan dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang desa, pembangunan daerah tertinggal dan transmigrasi. Dalam hal ini adalah Menteri Desa PDTT. Prioritas penggunaan dana desa ini ada hal yang baru dan sebelumnya belum pernah terjadi di tahun 2023, 2022, 2021 ini. Ini hal yang baru yang mungkin lama ditunggu-tunggu oleh mereka yang sering bertanya, apakah dana desa dapat digunakan untuk rehabilitasi kantor desa? Kalau sebelum-sebelumnya kita tidak akomodir, tetapi dari banyaknya masukan dan evaluasi kami di Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, kemudian mengambil kebijakan bahwa penggunaan dana desa di luar prioritas penggunaan dana desa ini juga dimungkinkan untuk hal ini. Bahwa penggunaan dana desa memang tidak diperbolehkan untuk pembangunan kantor kepala desa, balai desa atau tempat ibadah, kecuali mereka atau desa yang telah berstatus desa mandiri. Kenapa kebijakan ini diambil? Karena desa mandiri tentu orientasinya lebih dominan kepada pelayanan, kepada warga yang membutuhkan apakah itu pelayanan administratif dan lain-lain di kantor, sehingga sangat berbeda dengan orientasi yang dilakukan, pendekatan pembangunan yang dilakukan oleh desa-desa tertinggal dan desa sangat tertinggal. Sehingga desa yang berstatus mandiri kami berikan kesempatan manakala dibutuhkan dapat menggunakan dana desanya untuk rehabilitasi atau perbaikan ringan kantor kepala desa atau balai desa yang ketentuannya adalah pertama, maksimal dana yang digunakan adalah 10% dari total pagu anggaran. Jadi kalau dana desanya 1 miliar, maka maksimal 100 juta rupiah dari 1 miliar tersebut dapat digunakan untuk melakukan rehabilitasi kantor. Dan yang kedua adalah harus diputuskan, harus disepakati dalam musyawarah desa disertai dengan berita acara keputusan musyawarah desa. Ini yang berbeda Bapak Ibu sekalian dibanding dengan sebelumnya. Jadi kita sudah memberikan ruang, tetapi ini dapat digunakan. Jadi kalau kantornya sudah bagus tidak usah digunakan. Tapi kalau kantornya membutuhkan silakan. Kenapa hanya desa mandiri? Mungkin akan ada pertanyaan seperti itu, maka jawabannya adalah ini sekaligus motivasi bagi desa-desa yang belum mandiri untuk segera berlomba-lomba melakukan pembenahan-pembenahan, perbaikan-perbaikan agar desanya juga bisa menjadi mandiri. Nah, Bapak Ibu sekalian, bagaimana dengan penetapan prioritas penggunaan dana desa itu? Tentu prosedurnya adalah harus melalui musyawarah desa RPJM desa. Persiapan penyusunan rancangan RKP desa, penyusunan rancangan prioritas penyusunan rancangan RKP desa, penetapan rencana prioritas penggunaan dana desa, kemudian langkah berikutnya adalah penyusunan rancangan APB desa, lalu ada review rancangan APB desa.